Halo, halo, sahabat Gobi semuanya. Kembali lagi sama aku, Coach Timing. Aku bakal jelasin tentang kira-kira MUN Procedure itu kayak gimana, dan nantinya kita bakal ngapain aja sih di MUN. Jadi, kita bakal bahas tentang seperti roll call, habis itu kita bakal bahas tentang MC, UMC, dan sebagainya macamnya. Nah, teman-teman perlu diperhatiin juga nih kalau emang itu pre-record video doang. Jadi teman-teman kalau pengen lebih tahu lebih lanjut, mesti banget untuk join di kelasnya Globi ya. Buat tanya-tanya ke mentornya, sorry, ke coachnya ya. Oke, thank you. Aku izin share screen buat teman-teman semua bisa tahu. Sip. Oke, ini kita udah lihat ambient procedure ini. Nah, ambient procedure ini sebenarnya kita bikin segaris lurus aja biar lebih gampang. Tapi sebenarnya ketika teman-teman nanti lanjut di MUN, itu tuh kita bisa ada 4 sampai 8 community sessions, which means ini teman-teman bakal belajar tentang debate itu lebih dalam lagi. Jadi kayak MC, UMC, COTW itu bakal back to back atau bakal diulang-ulang lagi. Tapi dalam kali ini aku cuman bahas tentang roll call dan juga GSL dulu ya buat teman-teman lebih tahu lagi. Nah, sekarang kita ke roll call. Roll call ini mungkin lebih gampang bisa dibilang attendance list atau kayak absen mahasiswa gitu. Ketika misalnya guru teman-teman atau dosen teman-teman bilang sebut sama teman-teman kayak Andi, Nugroho, Cahya kayak gitu ya. Nah, nanti teman-teman langsung kayak hadir Pak, hadir Bu. Nah, ini juga sebenarnya sama kayak roll call. Nah, bedanya kalau di kuliahan kan teman-teman bilang hadir Pak hadir Bu ya. Nah, tapi kalau di MUN teman-teman tuh bisa choose between present or present voting. Jadi teman-teman pilih salah satu present atau present voting. Bedanya apa sih present voting kayak gitu ya? Bedanya sebenarnya kalau di present itu bisa abstain, kalau di present voting itu nggak bisa abstain. Tapi presentnya itu tuh bisa abstain ketika di substantial voting atau voting for draft resolution. Nah, kalau present voting, yes or no doang, di kondisi apapun. Bingung ya, substantial voting itu apa, draft resolution itu apa. Kita belajar lebih lanjut ya nanti di sesi-sesi Globi berikutnya. Tapi lebih gampangnya mungkin kalau teman-teman pengen tahu kapan sih mesti pilih present, kapan sih mesti pilih present voting, teman-teman itu bisa mengetahuinya dari topiknya. Kira-kira negara teman-teman itu concern nggak sih sama topiknya? Kalau misalnya negara teman-teman itu concern terhadap topik tersebut, ya teman-teman choose present voting. Tapi kalau misalnya negara teman-teman kayak nggak begitu concern nih sama topiknya, teman-teman bisa choose present aja, kayak gitu. Nah, ini coba kita exercise. Contoh misalnya isunya itu Israel-Palestine conflict. Terus kita represent Indonesia nih. Nah, karena Indonesia tuh concern banget sama isu tersebut, pasti kita present voting. Nah, kalau Ukraine and Russia conflict, terus kita represent Indonesia, kita choose present aja. Kenapa? Karena Indonesia nggak begitu uh, penting atau nggak begitu concern sama Ukraine-Russia conflict. Jadi kita choose present. Masih bingung? Kalau masih bingung, tanya coach masing-masing ya. Kita bakal belajar lebih lanjut, oke? Nah, mungkin sedikit PR, sedikit brainstorming juga buat teman-teman. Kalau misalnya topiknya itu si pollution dan lain sebagainya, teman-teman coba deh tentuin dia tuh present atau present voting ya, kayak gitu. Oke? Nah, kita sekarang ke GSL. GSL ini bisa dibilang General Speaker List. Mungkin teman-teman bisa bilang ini tuh sebagai opening speech kayak gitu. Tapi perlu diketahui bahwa GSL ini tuh setiap committee session. Jadi nggak yang cuman sekali kelar kayak gitu. Tapi setiap committee session yang tadi aku bilang 4 sampai 8 kali, itu teman-teman tuh ada GSL ini atau General Speaker List. So, prepare your speech ya. Nah, kalau kita ngomong JSL, itu mungkin biasanya default time-nya 90 detik. Bisa diubah gak, Kak, dari 90 detik? Bisa. Cara ngubahnya kayak gimana? Nanti bakal diajarin sama coach ya kok, atau tanya ke coach masing-masing ya. Nah, untuk JSL speech structure sendiri, teman-teman bisa follow aja nih atau ikutin structure ini. Intinya, kalau tip dari aku, selalu berpikir dari paling general ke makin spesifik. Contoh, misalnya teman-teman ambil topiknya Ukraine Russia conflict atau Israel and Palestine conflict. Nah, teman-teman tuh mikir dari yang paling generalnya tuh apa? Jadi dari topik background segala macam, baru ke stances teman-teman, baru ke solution. Nah, di JSL awal-awal selalu tekenin tentang stansis negara teman-teman ya berpihak kemana sih, visi misinya apa, dan segala macamnya. Ini contohnya bisa teman-teman baca nantinya atau tanya ke coach juga masing-masing. Nah, ini khusus buat GSL. Kalau teman-teman misalnya kelebihan waktu,
teman-teman tuh bisa namanya yield it atau yield the time. Itu bisa ke chair, bisa to other delegates, dan juga bisa Q&A atau question and answer. Masih bingung kayak gimana? Fungsinya apa aja sih? Nanti bisa banget untuk dijelasin sama coachnya masing-masing ya, teman-teman. Jadi benar-benar harus attend kelas nih, biar makin seru juga dan teman-teman makin tahu, oke? Ini tips and triknya, nanti bakal ada special tips and trick dari coach masing-masing. Jadi jangan berpatokan sama slide ini aja, tapi teman-teman bisa tanya juga, kira-kira coach masing-masing tuh kayak gimana sih perlakuan JSL-nya? Nah, ini ada homework, teman-teman. Bisa banget untuk coba-coba buat JSL speech ya, 90 detik. Topiknya apa aja? M- Mungkin bisa topik yang kalau misalnya teman-teman tahu, atau teman-teman pengen daftar, topiknya juga pakai itu. Tapi kalau teman-teman misalnya, aduh kak, aduh coach, aku belum pernah ikut MUM, bahkan daftar aja belum, kayak gitu. Nah, teman-teman boleh coba topiknya itu di Israel and Palestine conflict, terus teman-teman represent Indonesia. Nah, coba deh bikin JSL speech-nya selama 90 detik. Oke? Nanti bisa berkabar ya. Thank you semuanya. Kita bertemu lagi di pre-record video berikutnya. Oke? Thank you.